Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan. Sekolah yang gak ada pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih kepada rekan-rekan kehidupan yang sudah mendukung channel saya ini dengan cara like, komen, subscribe, share, ya, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai sehingga channel ini semakin terus berkembang. Terima kasih. Baik, kita masih ada pada pelajaran dari seorang tokoh Alkitab yang bijaksana yang bernama Salomo. Nah, kali ini saya akan baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke 24 dan 25. Ya, demikian saya bacakan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Wah, ini pelajaran kehidupan. Ya, Raja Salomo memberikan pelajaran kehidupan. Ya, dia bilang ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini berbicara karakter. Ya, ada manusia yang karakternya itu murah hati. Ada manusia yang berkarakter itu dermawan. Ya. Dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya, dia murah hati, suka menolong, suka memberi. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak jatuh miskin, tetapi sebaliknya malah bertambah kaya. Wah, ini terbalik ya dari rumusan ekonomi. Kalau rumus ekonomi, hemat pangkal kaya, ya kan? Hemat, nggak boros, nggak menyebar-nyebar harta, nggak masih sana. Itu hukum ekonomi, ya, ekonomi dunia. Tapi hukum ekonomi Tuhan justru kebalikannya. Ya, hukum ekonomi Tuhan adalah ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, hukumnya ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, bertolak belakang. Ya. Ini bukan berbicara pola ekonomi, bukan. Ini berbicara karakter. Ya, karakter. Nah, jadi pelajaran ini disampaikan oleh Salomo kepada kita pada hari ini, supaya kita menjadi orang yang bermurah hati, supaya kita menjadi orang yang dermawan. Ya, bukan karena kita kelebihan uang atau kelebihan harta, bukan. Memberi bukan mesti menunggu kita kaya. Menolong bukan mesti menunggu kita mampu, bukan. Ada orang kan begitu, nanti kalau aku sudah kaya akan kutolong, nanti kalau kau mati gimana? Ini berbicara karakter. Ya, orang yang dermawan, orang yang bermurah hati itu tidak menjadi orang yang banyak alasan. Ya, tetapi sesuai dengan kemampuannya untuk membantu, dia akan bantu. Sesuai dengan kemampuannya untuk menolong, dia pasti akan tolong. Itu orang murah hati. Dia tidak mesti tunggu, tidak mesti nunggu kaya, nunggu aku kuat, nunggu aku berpangkat, nunggu aku berdinas. Enggak mesti. Pada situasi itu apa yang mampu kau lakukan untuk kebaikan, lakukan. Ini berbicara karakter. Dan Salomo berkata bahwa orang yang menyebar harta, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ya, jadi orang yang dermawan itu, orang yang murah hati itu tidak akan kekurangan. Oh ya, coba kita pikirkan sejenak. Ya,
kita. Ada orang yang nggak punya beras, datang, "Pak, tolonglah Pak, kami udah nggak makan lagi." Terus kita panggil sini, ayo kita ajak dia untuk melihat tempat beras kita. Kita buka, lihat ada beras 5 kilo. Langsung kita belah semangka, kita belah dua, untukmu 2,5 kilo, untukmu 2,5 kilo. Aku beri ini bukan berarti aku berlebihan, tidak. Tetapi karena aku murah hati, aku tarik kepada diriku. Seandainya aku di posisimu, bagaimana rasanya? Ya, saya kasih, "Waduh Pak, terima kasih Pak, terima kasih." Dia pergi. Nah, ini berbicara karakter. Ya, memberi itu, ya, memberi itu, ya, memberi itu bukan mesti di dalam kelimpahan baru kita bisa memberi, tidak. Tapi ketika kita mampu memberi di dalam kekurangan, artinya kita pun masih butuh, tetapi kita masih mau berbagi, itulah pemberian yang luar biasa. Itulah orang kaya. Ya. Pemahaman saya, pengertian saya. Karena bagi saya orang kaya itu pasti dia mampu memberi. Kenapa dia mampu memberi? Karena dia orang kaya. Ya. Tetapi ada orang kaya. Ya, dikatakan ayat berikutnya 24 dikatakan ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, saya memahaminya seperti ini, menghemat secara luar biasa itu artinya pelit. Banyak mobilnya, lebar kebun sawitnya, ratusan ribuan ternaknya, udah, tetapi dia pelit. Bahasa Bataknya holit. Holit pakai mangging, jadi holit mangging. Ini namanya menghemat secara luar biasa. Itu bahasa Alkitabnya. Kalau bahasa Korea Utaranya holit mangging. Orang model ini tetap akan berkekurangan. Saya pernah perhatikan di sebuah pesta. Saya tahu, ya, orang ini mobilnya banyak, orang ini rumah sewanya banyak, ya, emasnya, waduh, kalau dia jalan sudah seperti toko emas berjalan. Sampai jari kakinya pun ada cincinnya di jari kakinya. Sampai di pergelangan kakinya itu ada gelang. Di kakinya itu ada gelang, ada kircing-kircingnya lagi, kircing. Kenapa ditaruhnya? Supaya setiap dia jalan orang langsung memandang. Sehingga orang akan minggir. Toko emas berjalan sedang lewat. Tetapi ketika di pesta saya lihat, ya ampun Tuhan. Pesta ada daging, ada sup, ada buah, macam lainnya. Kalau orang Batak pesta, saya perhatikan dia, tahu nggak? Ya nggak enak lah kasih tahu ya. Kasih tahu nggak? Kasih tahu aja lah ya, biar nggak penasaran. Diambilnya ini, dibungkusnya, diambilnya daging itu dibungkusnya. Diambilnya nasi, dibungkusnya, pisang-pisang, buah yang ada di situ, dibungkusnya. Padahal mobilnya banyak nih. Innovanya ada berapa, Avanzanya ada berapa. Tapi miskin hati. Kalau bagi saya ini orang miskin. Kenapa orang miskin? Tidak mampu dia memberi. Karena hanya orang miskin yang tidak mampu memberi sekalipun dia kaya. Bagi saya. Kalau bagi saudara saya tidak tahu. Tapi kalau bagi saya, kalau dia orang kaya, karakternya miskin, tidak ada jiwa bermurah hati, bagi saya ini orang miskin. Sekalipun mobilnya banyak, di mata saya ini orang miskin. Karena apa? Karena dia tidak mampu berbagi, tidak mampu memberi. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang hidup sederhana, hidup bersahaja, dia hanya punya 5 kilo beras, ada tetangganya yang butuh karena suaminya berjudi,
suaminya gajinya nggak dikasih sama istri, habis dijudikannya sehingga beras nggak ada di rumahnya. Lantas orang yang sederhana ini mau membagikan beras yang 5 kilo ini setengah kepada yang kalau bagi saya orang yang sederhana ini orang kaya. Kenapa begitu? Karena pemahaman saya, orang kaya adalah orang yang mampu memberi, orang yang bermurah hati, orang yang dermawan. Itu orang kaya, pemahaman saya. Nah, karenanya ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, karenanya banyak orang kaya yang miskin. Banyak orang kaya yang miskin. Kenapa? Karena dia tidak mampu berbagi. Karena dia holit mangging. Karena orang yang tidak mampu berbagi itu adalah orang miskin. Bagi saya, bagi pemahaman saya, di pandangan mata saya, banyak orang kaya yang miskin. Tetapi sebaliknya juga, ada lebih banyak orang yang sederhana, ada lebih banyak orang yang miskin secara materi, tetapi bagi saya mereka orang kaya, kaya hati. Mereka orang kaya. Sehingga apa? Mereka tidak berkekurangan, ada-ada aja rezekinya. Berasnya udah mau habis, ada yang ngantar beras. Pak, iya ini Pak, kami baru panen. Ya. Saya lihat 30 kilo. Wah, coba. Yang saya kasih tadi 2,5 kilo, diganti Tuhan 30 kilo. Coba. Berkelimpahan nggak? Berkelimpahan. Nah, itulah hukum ekonominya Tuhan. Berbeda dengan hukum ekonominya dunia. Ya, jadi Salomo mengajar kita supaya kita mengikuti sistem pola ekonominya Tuhan. Ya, banyak memberi, banyak berkat. Sedikit memberi, sedikit berkat. Tidak pernah memberi, jangan pernah kau harapkan berkat. Karena ada banyak orang gitu. Holit mangging dia, tapi dia pengen mendapat terus. Pengen dia dapat terus, tapi dia pelit. Mana ada itu? Ya, demikianlah supaya kita dalam kehidupan ini bermurah hati. Sekalipun kita orang sederhana, ya, sekalipun kita orang pas-pasan, tapi kita harus berjiwa kaya. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kaya, yang mampu mencurahkan berkatnya bagi kita sampai kita hidup dalam kelimpahan. Nah, hidup kelimpahan itu bukan berarti hidup dengan 10 mobil, 10 spring bed, 20 AC. Jangan, itu malah jadi bumerang bagi kita. Ya. Coba bayangkan kalau kita dikasih 10 spring bed. Macam mana kita tidur di atas 10 spring bed? Harus sepanjang apa kaki kita, sepanjang apa tangan kita, biar bisa 10-10-nya ini kita tiduri. Hah? Atau kita diberikan kelimpahan 20 AC. Bayangkan kalau sekali 20 AC hidup, ya, udah beku lah kita. Ya. Jadi bukan seperti itu, ya. Nah, karenanya demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Jadilah kita pribadi yang kaya. Ya, pribadi yang kaya itu adalah pribadi yang bermurah hati. Orang yang bermurah hati itu dia akan menolong, ya, detik itu juga menolong dengan apa yang ada pada dia. Ya, itu orang yang bermurah hati, dan itulah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Demikian pelajaran kehidupan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.